semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvaria. Saya dari kelas 12 SMA IPA dari Sekolah Permata Harapan 2 Batam. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, di mana ada 4 materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua adalah substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga adalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir adalah penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan segala sesuatu yang kita dapatkan. Hak ini dapat berupa kewenangan maupun kekuasaan yang kita lakukan. Nah, kita dapat mendapatkan hak ini apabila kita melaksanakan kewajiban kita. Jadi, hak ini tidak dapat dipisahkan dari kewajiban ya. Warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, hak warga negara ini hanya dimiliki oleh suatu warga dalam suatu negara. Sebagai contohnya, saya sebagai warga Indonesia, saya memiliki hak warga negara sebagai warga negara Indonesia. Sebagai contohnya yaitu saya berhak menduduki suatu jabatan di pemerintahan Indonesia. Selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sebagai contohnya kewajiban warga negara ini seperti kita wajib membela negara Indonesia kita. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Mereka berdua ini saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Kita memperoleh hak apabila kita melaksanakan kewajiban kita. Sebagai contoh, kita wajib membayar uang SPP per bulan atau uang administrasi per bulan, dan kita berhak mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah. Atau contoh lain kita dapat lihat dalam lingkungan kerja, kita wajib mengerjakan tugas dari atasan dengan baik dan benar. Maka kita juga berhak untuk mendapatkan upah atau gaji per bulan. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila menjamin hak asasi manusia atau HAM melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang terakhir adalah nilai praktis. Ketiga nilai ini, mereka secara tidak langsung atau secara langsung menentukan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nah, nilai dasar ini berkaitan dengan 5 hakikat dalam Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga adalah nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang terakhir adalah atau yang kelima adalah nilai keadilan. Nah, nilai dasar ini bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan juga benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat dalam ciri khas berbangsa dan negara. Kita akan dapat melihat hubungan antara hak dan kewajiban bersila-sila dalam Pancasila yang akan dijabarkan melalui berikut ini. Yang kedua yang akan kita bahas adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nah, nilai instrumental ini adalah penjabaran dari nilai dasar yang tadi kita bahas sebelumnya ya. Nah, biasanya perwujudan dari instrumental ini
adalah ketentuan atau peraturan-peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar sampai ke peraturan daerah. Jenis hak dan kewajiban yang dia atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 5 macam. Yang pertama adalah hak atas kewarganegaraan. Ini terdapat pada pasal 26 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Ini terdapat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini terdapat pada pasal 27 ayat 2. Yang keempat adalah hak dan kewajiban bela negara. Ini terdapat pada pasal 27 ayat 3. Dan yang kelima adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Ini terdapat pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nilai praktis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praktis ini merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai praktis ini adalah perwujudan atau pelaksanaan dari nilai-nilai instrumental tersebut. Nilai-nilai instrumental ini terdapat pada ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan Undang-Undang Dasar ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sikap-sikap positif yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari menurut 5 skala dalam Pancasila. Sikap-sikap positif tersebut adalah sebagai berikut. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak sekali bukan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di Indonesia. Ya, seperti pelanggaran lalu lintas dan menyebabkan kecelakaan, terjadinya diskriminasi, pembunuhan, KDRT. Semua itu dapat terjadi karena ada faktornya nih. Ada 5 faktor yang tercatat menurut buku. Yang pertama adalah karena sifat manusia yang egois atau sifat yang mementingkan diri sendiri. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan negara. Yang ketiga adalah sikap tidak toleransi. Ya, sikap ini kita sering lihat di sekeliling kita lah ya. Masih banyak orang-orang yang kurang toleransi terhadap perbedaan. Ibaratnya mereka masih kurang toleransi terhadap agama, terhadap suku, terhadap ras, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah penyalahgunaan kuasa. Dan yang terakhir adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Apa saja sih kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban yang ada di Indonesia? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang itu. Ada 3 kasus yang saya terapkan pada PPT. Yang pertama adalah pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan. Ini sering kita temui apabila kita buka web ilegal ya. Habis itu perilaku plagiat dan membuat suatu karya. Nah, ini ada terjadi pada kasus Prayoga dan Brahmana, di mana karya yang dimiliki oleh Prayoga ini diambil alih oleh Brahmana tanpa izin Prayoga. Kasus kedua adalah tindakan kekerasan terhadap umat beragama yang berbeda. Contohnya seperti tempat pembakaran ibadah, terus peperangan antara agama satu dengan yang lainnya. Nah, untuk contoh kedua ini kita dapat dalam kehidupan sosial media ya. Sempat beberapa hari yang lalu sempat heboh tentang perbedaan agama ini dan itu. Ketiga adalah kasus angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksananya secara penuh amanat dari pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan bahas materi yang terakhir atau materi yang keempat, yaitu penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, dari upaya pemerintah, tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Jadi 5 faktor yang disebutkan di awal video tadi itu harus dicegah semua oleh pemerintah. Selanjutnya adalah partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, upaya-upaya pemerintah yang dilakukan pemerintah itu tidak akan berjalan atau tidak akan berhasil tanpa dukungan dari sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sekian dari video saya pada hari ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi saya dari awal dan akhir. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih semuanya. Bye-bye.